tadi ini memang berkaitan dengan anak yatim, ya, dan konsep yang terbaik ya untuk mendidik anak yatim itu ya dididik ya bersama dengan anak-anak kita di rumah kita, yaitu konsep yang terbaik. Ya, jadi kalau kemudian kita sekarang dapati anak-anak yatim tinggal di panti asuhan, yang kemudian mereka harus berbagi kasih sayang, ya satu ibu pengasuh dengan seluruh anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan tersebut, ya jelas tidak akan merasakan kepuasan kasih sayang. Makanya kecenderungan anak yang tinggal di panti asuhan yaitu kurang kasih sayang. Nah, Islam itu kemudian punya cara tersendiri dalam mendidik anak yatim, yaitu dengan adanya wali. Yang wali ini kemudian mendidik anak yatim itu seperti dia mendidik anaknya sendiri. Dia tinggal bersama dia berikan kasih sayang, curahan, ya cinta kasih. Nah, yang demikian memang sudah baik di awal. Berarti bersyukurlah ya ketika kemudian punya kesempatan untuk mendidik anak yatim, terlebih kesempatan itu ya bisa kita terapkan konsep Islam yang benar. Nah, kemudian yatim di sini apalagi kemudian dia masih punya hubungan kekerabatan dengan kita. Artinya perasaan untuk lebih mencintai dia yaitu artinya lebih besar. Ya, kenapa? Karena bukan sekedar yatim, dia masih kerabat kita. Ya, masih kerabat kita. Dan yang berikutnya kemudian dia yatim. Ya, namanya yatim itu ya berarti dia sudah kehilangan orang tua. Ya, kalau dia sudah kehilangan orang tua, terlebih ayah, berarti seakan nasabnya itu langsung ya yang menjadi urusan ya dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasulullah SAW ya itu Allah jadikan sebagai seorang yang yatim karena agar beliau tidak bergantung kepada ayahnya. Ya, agar beliau langsung bergantung kepada Allah dan yang menjadi pengurus kebutuhan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kalau kita sedang merawat anak yatim, ya kita sedang merawat keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ayahnya sudah tidak ada, berarti yang mengurus dia siapa? Allah. Lewat siapa? Lewat kita. Ya, jadi hadirkan itu sehingga ketika dia membuat ya hal-hal yang menjadikan kita emosi, nggak tahan segala macam. Ya, yakinlah itu adalah sumber kebaikan yang mungkin ya Allah ingin hadirkan bagi kita, ya kesempatan bagi kita untuk ya memberikan hal yang baik dengan cara merawat dia. Ya, jadi tadi pertama ya ketika dia kita rawat di rumah kita, ya kita niatkan itu sebagai mengamalkan sunnah Nabi dalam mendidik anak yatim. Ya, itu kan menjadi motivasi sendiri. Yang kedua, ya kalau dia punya kerabat ya dengan kita, ya maka ya ikat dengan sisi kekerabatan itu sehingga kemudian walaupun dia bukan anak kita tapi masih kerabat kita, minimal kemudian bisa ya menghilangkan tadi ya hal-hal yang menjadikan kita berat. Yang berikutnya sadar ya kalau anak yatim itu tadi yang langsung mengurus dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya berarti tanggung jawab kita itu tidak kepada ya keluarga ataupun ayah anak yatim itu yang sudah meninggal, tapi tanggung jawab kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik kepada dia, ya maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang keempat, ya Rasul sudah mengatakan, ya kalau kita ingin bersama Rasul tadi, ya didiklah anak yatim. Ya kan Rasul mengatakan anak wa kafil yatama ya kahadat. Ya saya dengan perawat anak yatim itu seperti ya dua jari ini yang menunjukkan dekatnya Rasul dengan orang yang merawat anak yatim. Nah, sehingga mungkin awal-awal butuh adaptasi. Ya, tapi kemudian sadarlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban di luar kesanggupan hamba-hambanya. Dan kalau kemudian merasa berat, ya tidak selamanya akan seberat itu. Ya semua akan berproses. Dan siapa tahu kemudian ternyata anak yatim itu yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak kebaikan bagi kita. Dan siapa tahu ketika kita sudah tua, ya justru ternyata yang paling berbakti kepada kita adalah anak yatim tadi itu. Jadi bayangkan itu, gambarkan itu semua sehingga menjadikan ya beban berat kita sekarang ketika mendidik dia itu kemudian ya menjadi kecil dan bahkan ya terasa tidak ada. Ya, tapi lagi-lagi memang butuh kesabaran, makanya wajar ketika Allah Subhanahu wa taala ya sediakan pahala yang besar untuk para pendidik anak yatim. Ya, jadi hadirkan beberapa poin yang tadi untuk ya menjadikan hati kita lapang, ya dada kita lapang sehingga tidak berat untuk mendidik ya mereka. Ya jadi selama masih sanggup jangan lepas. Dan kemudian hadirkan dalam diri kita, kalau bukan kita siapa lagi?
justru akan kemudian menjadikan anak ini tidak terurus. Nah, kalau kemudian masih kita yang mengurus dia, ya siapa tahu tadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa jadi sekarang belum nampak, tapi nanti ya baru Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Wallahu a'lam bishawab.